Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Psikologi Pendidikan akan menjabarkan materi tentang transfer dalam belajar. Adapun anggota kelompok 12 yang pertama Faradila Insani dengan NIM 21129202, Roy Ferdi Situmorang dengan NIM 21087180, dan Wafik Azizah 21129323. Pengertian transfer belajar. Transfer dalam belajar adalah pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu lalu berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan Slameto merumuskan bahwa transfer adalah pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian. Dan menurut W.S. Winkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran bahwa transfer belajar berasal dari bahasa Inggris transfer of learning atau transfer of training, yang berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dari bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain atau ke kehidupan sehari-hari di luar lingkung pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis transfer dalam belajar. Yang pertama ada transfer positif. Transfer positif yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif memungkinkan seorang siswa dalam menghadapi situasi yang baru memperoleh kebaikan-kebaikan dan bahkan dalam menghadapi itu dapat lebih efektif dan efisien. Transfer positif dapat terjadi dalam diri seorang siswa bila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. Yang kedua, transfer negatif. Transfer negatif yaitu transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif dapat dialami siswa bila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi yang lain. Yang ketiga, ada transfer vertikal. Transfer vertikal adalah transfer yang berkaitan baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Misalnya, siswa yang telah menguasai prinsip penjumlahan dan pengurangan pada waktu menduduki kelas 2 akan mudah mempelajari perkalian pada waktu menduduki kelas 3. Kemudian yang terakhir ada transfer lateral. Transfer lateral yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang sederajat. Transfer lateral ini dapat terjadi dari siswa bila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk materi yang sama rumitnya dalam situasi-situasi lainnya. Dalam hal ini, perubahan waktu dan tempat tidak mengurangi mutu hasil belajar siswa tersebut. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya transfer belajar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya transfer belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, taraf intelijensi dan sikap. Faktor ini berasal dari anak didik dan berkisar pada masalah kapasitas dasar atau kemampuan dasar, sikap minat, dan lain sebagainya. Kapasitas dasar atau kemampuan dasar adalah membantu timbulnya transfer belajar. B. Metode guru dalam mengajar. Faktor ini berasal dari guru dan berkisar antara lain pada penguasaan, persiapan, alat peraga, pemilihan bahan, dan sebagainya. Dengan bahan yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda, disebabkan perbedaan dalam pemakaian materi belajar. C. Isi mata pelajaran. Hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lain menjadi penengah yang dapat menimbulkan transfer dalam belajar. Suatu mata pelajaran yang dapat dikuasai bisa dijadikan landasan untuk menguasai mata pelajaran yang lain yang relevan, baik kaidah maupun prinsip-prinsipnya. Yang keempat, faktor-faktor yang berperan dalam transfer belajar. 1. Proses belajar. Transfer belajar baru dapat diharapkan terjadi setelah siswa mengolah materi pelajaran dengan sungguh-sungguh, yaitu dalam rangka fase yang ketiga. Keberhasilan dalam pengolahan itu sendiri pun tergantung pada kesungguhan motivasi belajar fase pertama dan kadar konsentrasi terhadap unsur-unsur yang relevan. 2. Hasil belajar. Ada aneka hasil belajar yang bersifat lebih terbatas dan karena itu kemungkinan untuk mengalihkannya ke bidang studi yang lebih terbatas, seperti informasi verbal dan keterampilan motorik.
Terdapat pula aneka hasil belajar yang mengandung kemungkinan untuk dialihkan secara lebih luas ke berbagai bidang studi, bahkan menjadi bekal untuk digunakan dalam banyak bidang kehidupan. 3. Bahan materi dalam bidang studi. Metode atau prosedur kerja yang diikuti, sikap yang dibutuhkan dalam bidang studi. Transfer belajar mengandalkan adanya kesamaan, maka kesamaan antara daerah atau bidang studi atau antara bidang studi dan kehidupan sehari-hari itu secara nyata harus ada, entah menyangkut metode, materi, prosedur kerja atau sikap. 4. Faktor-faktor subjektif di pihak siswa. Kemampuan mengolah berkaitan dengan kemampuan belajar, terutama komponen kemampuan intelektual tinggi, lebih mampu untuk mengolah secara mendalam dan secara lebih menyeluruh, dan pada umumnya lebih mampu untuk melihat kemungkinan mengadakan transfer belajar. 5. Sikap dan usaha guru. Apakah siswa berhasil dalam mengadakan transfer belajar? Bila hal itu dimungkinkan, tergantung juga dari kesadaran dan usaha guru untuk mendampingi siswa dalam mengadakan transfer belajar. Yang kelima yaitu peranan guru dalam meningkatkan transfer dalam belajar. Kurikulum sekolah yang telah banyak menyajikan sejumlah mata pelajaran yang untuk dipelajari oleh anak didik adalah menuntut sejumlah guru yang masing-masing memegang mata pelajaran sesuai dengan keahliannya agar dengan mudah dan jelas menanamkan pengertian tentang kaidah, prinsip, dalil dalam mata pelajaran tersebut dalam struktur kognitif anak didik, sehingga hasil belajar dalam mata pelajaran itu dapat ditransfer untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan dalam mempelajari mata pelajaran yang lain. Kesamaan unsur-unsur tertentu dalam mata pelajaran tertentu dapat ditransfer secara timbal balik. Agar transfer dalam belajar terjadi, prinsip korelasi mutlak diperlukan jembatan penghubung antara materi pelajaran yang telah dikuasai sebelumnya dalam mata pelajaran yang berbeda. Pemberian mata pelajaran dengan penjelasan yang lebih mendekati realitas kehidupan sehari-hari, membuat hasil belajar lebih bermakna. Mata pelajaran tidak lagi dianggap terpisah, tetapi merupakan bagian dari kehidupan. Anak didik tidak lagi menganggap mata pelajaran sebagai teori tanpa guna, tetapi dianggap sebagai mata pelajaran yang hasil dari mempelajarinya dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan di luar sekolah. Guru harus menjelaskan bahwa mata pelajaran yang dipelajari di sekolah akan bernilai guna dalam kehidupan masyarakat. Penguasaan mata pelajaran agama dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani jembatan kehidupan yang fana. Penjelasan tentang nilai guna mata pelajaran akan meningkatkan transfer dalam belajar. Itulah hasil belajar yang produktif, tepat guna, dan berguna bagi masyarakat dan anak itu sendiri.